Mengejutkan, operasi perlawanan bersama dengan nama Pembalasan Rakyat Merdeka bikin Israel kalang kabut. Faksi pejuang perlawanan di Gaza meluncurkan operasi bersama dengan nama Pembebasan atau Pembalasan Rakyat Merdeka. Dengan meluncurkan setidaknya 300 roket selama bersamaan dari berbagai titik di Gaza hingga menimbulkan kepanikan di Tel Aviv bahkan seluruh Israel. Operasi serangan ini berlangsung setelah perlawanan Gaza Palestina bersikap hening selama berjam-jam dengan tidak menanggapi langsung serangan pendudukan Zionis di jalur Gaza pada Selasa dini hari kemarin yang mengakibatkan 3 komandan Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam dan beberapa orang rakyat sipil termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban. Sikap perlawanan Gaza yang hening tersebut justru membuat pendudukan merasakannya sebagai teror besar. Kontributor Mina di Gaza, Farid, pada Rabu kemarin melaporkan, hingga saat ini pendudukan Israel masih terus membombardir Gaza melalui pesawat tempurnya. Bahkan ada bom yang jatuh beberapa meter dari lokasi rumah sakit Indonesia di Jabalia, Gaza Utara, dan untungnya tidak ada korban jiwa. Beberapa menit lalu satu bom jatuh di dekat RSI baru saja, dekat banget. Mohon doanya teman-teman, Gaza butuh bantuan doa, katanya dalam sebuah video yang diterima Mina News. Lebih lanjut, Farid melaporkan, tembakan roket balasan dari Gaza menurut pernyataan faksi pejuang perlawanan Gaza datang sebagai tanggapan atas kejahatan pembunuhan para pemimpin Mujahidin Brigade Al-Quds Jihad Al-Ghanam Khalil Al-Bahtini dan juga Tariq Az Al-Din melalui pengeboman rumah-rumah sipil yang biadab dan juga berbahaya, yang juga menyebabkan sejumlah syahid ataupun dari sipil tak berdosa di rumah mereka. Faksi Perjuangan Perlawanan Gaza menambahkan, pendudukan menargetkan rumah sipil melanggar batas rakyat Palestina, menghabisi orang ataupun rakyat sipil, dan pahlawan kita adalah garis merah yang akan dihadapi dengan semua kekuatan, dan musuh akan membayar mahal untuk itu, insya Allah, bunyi pernyataan itu. Faksi Pejuang Perlawanan Gaza memperjelas bahwa perlawanan siap untuk semua opsi, dan jika pendudukan tetap dalam agresi dan juga arogansinya, hari-hari gelap menunggu. Perlawanan akan tetap ada di semua lini tanah air sebagai satu kesatuan, pedang dan juga perisai bagi rakyat dan juga kesucian Palestina. Demikian ditegaskan. Gempar, perlawanan Palestina luncurkan 20 roket langsung ke Israel semalam. Kelompok perlawanan Palestina meluncurkan lebih dari 20 roket ke distrik-distrik Zionis di sekitar Gaza untuk membalas gugurnya anggota senior gerakan Jihad Islam. Kantor berita Syihab pada Selasa 2 Mei 2023 melaporkan sore hari ini, sirene bahaya di wilayah pendudukan berbunyi akibat serangan roket kelompok perlawanan Palestina. Ditambahkannya lebih dari 20 roket ditembakkan ke posisi-posisi rezim Zionis di sekitar jalur Gaza dan radio militer Israel. Galatz beberapa saat kemudian mengkonfirmasi serangan roket ini. Menurut media rezim Zionis, sedikitnya satu unit rudal menghantam distrik Sderot dan juga sejumlah pemukim Zionis dilaporkan terluka akibat serangan rudal Palestina. Kanal 14 televisi rezim Zionis mengabarkan semua rumah di distrik Sderot rata dengan tanah. Akibat serangan itu, pada saat yang sama, 3 rumah Zionis lain di Sderot hancur, salah satunya sedang dibangun. Menurut Kanal 14 televisi Israel, seorang pemukim Zionis di Sderot mengalami luka-luka akibat serangan tersebut dan ada beberapa lainnya dikabarkan kritis. Kelompok perlawanan Palestina mengumumkan serangan roket itu dilakukan untuk membalas gugurnya Syekh Kader Adnan, anggota senior gerakan Jihad Islam Palestina. Di sisi lain, gempuran puluhan roket dari Palestina itu juga mengakibatkan beberapa fasilitas militer Israel menjadi hancur total.
Israel boleh punya Mossad, agen intelijen yang ditakuti dunia, tapi untuk menghentikan suplai rudal ke Hamas, Mossad pasti mati gaya. Hingga kini Israel tidak mampu memutus rantai aliran persenjataan dari luar Palestina ke Hamas. Brigadir Al-Qassam malah mampu menembakkan rudal pintar penghancur Iron Dome. Lantas dari mana senjata dan rudal pembunuh untuk Hamas? Mengapa juga Israel kesulitan menghentikan aliran senjata yang membahayakan negaranya? Sejauh ini, persenjataan paling signifikan di gudang senjata Palestina adalah berbagai macam rudal darat ke darat mereka. Beberapa di antaranya diyakini diselundupkan melalui terowongan dari semenanjung Sinai di Mesir. Terdapat dugaan persenjataan lain seperti rudal anti-tank buatan Kornet Rusia yang digunakan dalam konflik beberapa hari terakhir juga diselundupkan melalui terowongan itu. Namun sebagian besar persenjataan Hamas dan Jihad Islam diproduksi di pusat manufaktur yang relatif canggih di jalur Gaza. Sejumlah pakar dari Israel maupun negara lain yakin Iran juga berperan penting dalam membangun industri persenjataan tersebut. Ini yang membuat kekuatan Hamas seperti tidak ada habisnya. Selalu ada pasokan rudal mematikan untuk ditembakkan ke Israel. Jumlah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya beberapa hari terakhir ini. Pada hari Selasa kemarin, Hamas mengatakan telah meluncurkan 130 roket dalam hitungan menit. Iron Dome Israel pun lumpuh. Beberapa stasiun Iron Dome bahkan disebut sudah luluh lantak. Hal yang dinilai tidak wajar mengingat rudal pencegat Iron Dome jauh lebih gesit, canggih, dan lebih mahal daripada roket Hamas. Fabian Hinz, seorang ahli teknologi rudal Timur Tengah, mengatakan kepada penyiar publik Jerman ZDF bahwa berbagai kelompok yang berbasis di Gaza telah memperluas persenjataan roket mereka. Dia mengatakan Hamas memiliki ribuan rudal seperti yang dikonfirmasi oleh media Israel. Minggu ini, The Jerusalem Post mengutip sumber intelijen Israel yang memperkirakan gudang senjata Hamas berisi 5.000 hingga 6.000 roket. Kelompok militan Jihad Islam Palestina yang bekerja sama dengan Hamas diyakini telah menimbun 8.000 roket lagi. Hinz mengatakan roket Iran pernah diselundupkan ke Gaza melalui Sudan dan kemudian Mesir. Diyakini bahwa dengan bantuan dari luar, Hamas kini mampu memproduksi sebagian besar roketnya di dalam kantong pesisir.